Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian November Ahmadani. Saya akan membahas konsep keanekaragaman makhluk hidup di Indonesia. Nah, kita akan mempelajari apa itu keanekaragaman hayati, tingkatan-tingkatannya, serta bagaimana kekayaan ini terdistribusi di wilayah Indonesia yang dikenal sebagai negara mega biodiversitas. Pertama-tama kita akan membahas mengenai pengertian keanekaragaman makhluk hidup. Nah, menurut kalian, apa itu keanekaragaman makhluk hidup? Jadi, keanekaragaman makhluk hidup ini disebut juga sebagai keanekaragaman hayati atau biodiversitas, yaitu keseluruhan variasi makhluk hidup di bumi, termasuk tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme, beserta peran masing-masing bagi kelangsungan hidup kehidupan manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994, keanekaragaman hayati juga merupakan suatu keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya adalah daratan, lautan, serta ekosistem akuatik lainnya. Juga komponen ekologi yang termasuk ke dalam keanekaragaman. Lalu ada keanekaragaman makhluk hidup di Indonesia. Menurut Indrawan tahun 2007, keanekaragaman hayati ini memiliki 3 tingkatan dari yang paling kecil hingga besar. Yang pertama ada keanekaragaman genetik yang terjadi dalam satu spesies. Kedua ada keanekaragaman spesies yang mencakup perbedaan antar jenis makhluk hidup. Dan yang ketiga ada keanekaragaman ekosistem yang mencerminkan variasi lingkungan tempat organisme hidup interaksinya. Saya akan membahas mengenai keanekaragaman genetik dulu. Keanekaragaman genetik ini adalah variasi genetik dalam satu spesies, baik antar populasi maupun antar individu dalam satu populasi. Nah, gen ini merupakan instruksi pembentukan tubuh dalam DNA yang menentukan ciri dan sifat makhluk hidup. Nah, ciri keanekaragaman ini adalah nama ilmiah yang sama, namun memiliki variasi morfologi seperti berbagai varietas. Nah, contohnya ini ada padi. Padi ini juga ada macam-macamnya seperti padi rojo lele, ceherang, ataupun ciliwung. Nama latinnya Oryza sativa. Lalu ada mangga, armanis, mana lagi, dan golap. Ini nama latinnya Mangifera indica. Lalu ada durian petruk, bawor, maupun montong dengan nama latin Durio zibetonius. Di sini ada contoh hewannya, ada anjing golden retriever, bulldog, maupun German shepherd, maupun yang lain-lainnya. Dengan nama latin Canis familiaris. Lalu ada kucing seperti Angora, Persia, maupun Sphinx, yang nama latinnya itu Felis catus. Lalu ada jenis sapi, Bali, Madura, maupun Fras Holland, yang nama latinnya itu Bos taurus. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman spesies. Keanekaragaman spesies ini mencakup seluruh spesies yang ditemukan di bumi, mulai dari bakteri hingga hewan multiseluler. Spesies adalah kelompok individu yang memiliki karakteristik berbeda secara morfologi, fisiologi, ataupun biokimia. Nah, contohnya ini ada pada tumbuhan dari tingkat genus, ada citrus atau jeruk bali, nipis, manis. Lalu kalau dari tingkat famili ada poaceae atau padi jagung, dan zingiberas yaitu kunyit atau jahe. Kalau dari contoh hewannya itu ada dari tingkat genusnya ini ada Felis ataupun kucing leopard maupun kucing hutan. Lalu ada bos atau sapi berpunuk. Lalu ada dari tingkat familinya itu Bovidae atau sapi kerbau. Lalu ada Canidae, serigala rubah. Nah, di sini ada keanekaragaman ekosistem.
Keanekaragaman ekosistem ini adalah perbedaan komunitas biologis beserta lingkungan fisiknya. Perbedaan ini terjadi karena letak geografis yang menyebabkan variasi iklim, suhu, curah hujan, dan intensitas cahaya matahari. Nah, contohnya ini, contoh ekosistem di Indonesia meliputi hutan hujan tropis yang kaya pohon dan kera, ekosistem pegunungan yang didominasi lumut, sehingga ekosistem pantai dengan serangga dan burung pantai. Yang pertama ada ekosistem lumut yang terletak di wilayah sekitar puncak gunung atau di daerah dingin sekitar kutub dan didominasi oleh tumbuhan lumut. Nah, hewan yang dapat dijumpai di dalamnya ialah hewan-hewan berbulu tebal seperti beruang kutub. Lalu ada ekosistem hutan konifer yang didominasi oleh tumbuhan yang berdaun seperti jarum, misalnya pinus atau cemara yang di dalamnya terdapat hewan juga salah satunya beruang. Lalu ada ekosistem hutan hujan tropis yang ditumbuhi beragam pohon, liana, dan epifit. Hewan yang hidup di dalamnya misalnya ada kera. Lalu ada ekosistem padang rumput yang terdapat di wilayah kering di ketinggian sekitar 4000 mdpl dan didominasi oleh rumput-rumputan. Pada ekosistem ini hidup mamalia besar, karnivora, dan juga herbivora. Lalu ada ekosistem gurun yang memiliki perbedaan suhu mencolok antara siang dan malam, angin kencang, iklim panas, dan hujan yang sangat sedikit, serta didominasi oleh kelompok tumbuhan xerofit seperti kaktus. Nah, hewan yang dapat dijumpai di dalamnya ini adalah reptil dan juga mamalia kecil. Lalu yang terakhir ada ekosistem pantai yang didominasi oleh formasi Pesceprek dan juga Barringtonia yang berbentuk perdu ataupun pohon. Nah, di dalamnya ini terdapat serangga, burung pantai, dan juga lain-lain. Nah, selanjutnya ada keanekaragaman flora di Indonesia. Nah, keanekaragaman flora di Indonesia ini sangat melimpah dengan flora yang paling terkenal yaitu ada Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai yang ditemukan di hutan Sumatera. Namun distribusinya ini tidak merata. Seperti di Pulau Kalimantan, Papua, dan Sumatera ini memiliki hutan yang lebih luas dibandingkan di Jawa. Nah, flora Indonesia ini termasuk dalam flora Melanaceae yang ditandai dengan batang besar, daun lebat, dan juga kadang membentuk kanopi hutan. Lalu ada keanekaragaman fauna di Indonesia yang dibagi menjadi 3 wilayah berdasarkan garis batas dan garis Weber. Fauna oriental ada di Jawa, Sumatera, dan juga Kalimantan dengan hewan besar seperti ada gajah, banteng, dan badak. Lalu ada burung yaitu ada elang Jawa dan jelak Bali. Fauna peralihan ada dari Sulawesi dan Nusa Tenggara. Hewan kasa ini ada anoa, komodo, maleo, rangkong dari Sulawesi. Lalu ada fauna Australian yaitu dari Papua dan juga pulau sekitarnya. Hewannya ini ada burung cendrawasih, kanguru pohon, dan juga kasuari. Nah, jadi kita selanjutnya akan membahas tentang pentingnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati ini merupakan indikator penting kesehatan bumi. Ia menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan sumber daya pangan dan obat-obatan, serta menjadi dasar bagi konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pelestarian keanekaragaman hayati ini sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan. Jadi kesimpulannya, keanekaragaman hidup merupakan suatu sistem yang kompleks dan juga mencakup variasi pada tingkat genetik, spesies, hingga ekosistem yang saling berkaitan dalam menjaga keseimbangan kehidupan di bumi. Indonesia ini sebagai negara mega biodiversitas memiliki kekayaan flora dan juga fauna yang tinggi, serta karakteristik biogeografis yang khas, sehingga memiliki peran penting dalam upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Terima kasih. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.